terlebih dulu nampak maju dari kota-kota di Indonesia. Kota industri lainnya pun dibuka seluas-luasnya sejak tahun 70-an. Sementara di Indonesia pada waktu itu masih dengan sistem semi terbuka sehingga investasi asing yang masuk ke Indonesia tidak sebanyak di Malaysia, membuat Malaysia kewalahan memberikan tenaga kerja kepada investor asing. Di saat itulah tenaga kerja Indonesia mulai masuk secara besar-besaran, khususnya dari Pulau Jawa, tidak hanya sebagai buruh pabrik, mulai dari pembantu rumah tangga hingga tenaga pengajar dikirim ke Malaysia. Layaknya kawan yang baru saja berdamai pada waktu itu, kemesraan benar-benar terjalin sangat baik antar kedua negara. Tidak ada saling melempar hujatan satu sama lain, semua saling menghormati. Indonesia pun tidak tanggung-tanggung dalam memberikan tenaga kerja dan guru dengan spesifikasi terbaik yang dimiliki. Namun seiring berjalannya waktu dan gesek-gesekan yang terjadi di sana, ego Malaysia pun muncul. Malaysia semakin jumawa akan kemajuan di negaranya. Seakan lupa siapa yang berkontribusi di balik kemajuan pembangunan di sana. Walaupun pemerintah kedua negara sering melayangkan nota protes, tapi kedua negara tidak bisa berbuat banyak karena saling mengunci satu sama lain. Malaysia membutuhkan tenaga kerja dari Indonesia. Begitupun sebagian para pekerja dari Indonesia sudah terbiasa bekerja di Malaysia. Di awal tahun 2000-an pasca reformasi, Indonesia menunjukkan geliat ekonomi yang masif. Wajar karena di tahun-tahun itu adalah tahun di mana bangkitnya ekonomi Indonesia pasca krisis moneter yang melanda Asia Tenggara. Di saat itu pula banyak tenaga kerja Indonesia yang mulai pulang untuk mencari pekerjaan di negaranya sendiri, khususnya yang berasal dari Pulau Jawa. Bahkan tempat-tempat di Malaysia yang dulunya adalah kantung-kantung di mana tenaga kerja Indonesia berkumpul, kini kian sunyi. Dan perlu kalian tahu kenapa aku buat video ini. Sebab aku rindu suasana ini ya. Dulu saya lepak-lepak di sini, jalan-jalan di sini sama kawan-kawan 2010 dulu, 2009 dulu. Saya kerja dulu ya. Permit saya dulu. Tapi Malaysia sekarang sama dulu beda. Oh, PEM. Udah macam India pula. Biasa nggak ada PEM-PEM di Malaysia, sekarang udah ada PEM-PEM gitu ya. Jom. Kita lewat dulu. Tapi di sini nggak ada orang Indonesia. Perlu kalian tahu di sini kebanyakan orang Filipina, Vietnam. Walaupun masih banyak tenaga kerja Indonesia di Malaysia, namun dari tahun ke tahunnya selalu mengalami tren penurunan. Serta warga negara Indonesia di Malaysia sudah banyak yang menjadi pebisnis hingga eksekutif di perusahaan multinasional. Bahkan banyak juga yang menikah dengan warga Malaysia. Di satu sisi berkurangnya tenaga kerja dari Indonesia menyebabkan banyaknya orang dari negara lainnya yang bertipe invasif mulai memasuki negara Malaysia secara besar-besaran. Berdalih mencari pekerjaan, mereka mulai masuk dan membuat banyak koloni. Maka jangan heran jika kita berlibur ke negeri jiran Malaysia, kita akan berjumpa banyak sekali wajah-wajah orang di luar Asia Tenggara yang mendominasi wilayah-wilayah tertentu. Selamat Hari Raya ya semua. Saya mau bagi tahu ini kita orang Bangladesh pun sudah menyumbang sama ekonomi Malaysia. Saya mau bagi tahu ini Sungai Buloh bagi sama Bangladesh. Kita orang angkat ini Sungai Buloh. Kalau itu Rohingya dia mau angkat Selayang, itu dia punya pasal. Tapi Sungai Buloh Melayu jangan kacau. Okey? Tak puas hati boleh call sama saya. Warga negara Indonesia adalah orang-orang yang sangat mencintai negerinya. Mereka sangat menghormati prinsip di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Begitu cara orang Indonesia menghormati penduduk lokal. Harga diri adalah suatu yang harus dibela dan diperjuangkan. Oleh sebab itu, adalah kesalahan besar bagi Malaysia jika merendahkan bangsa Indonesia, karena mereka tahu diri dan tahu jalan pulang.
Bekerja di Malaysia adalah suatu perjalanan bagi mereka dan akhir perjalanan dari semua sudah pasti balik ke pangkuan Ibu Pertiwi Indonesia. Sesuatu yang terjadi sekarang di Malaysia adalah mulai melonjaknya pendatang asing yang menguasai sektor-sektor penting di sana, terutama di kota-kota besar. Mulai dari perekonomian gaya hidup, kuliner hingga yang paling parah dan tidak terbayangkan bagi negara kita adalah pergeseran demografi. Tahun akan datang, kita tengok tanah-tanah kepunyaan orang Melayu dan kaum pribumi mengecil. Bandar-bandar walaupun melebar bukan kepunyaan harta milik orang-orang Melayu. Malah di desa-desa juga bila dibangun bangunan-bangunan rumah kedai juga bukan milik orang Melayu. Orang Melayu makin tersempit. Bila saya bercakap begini, saya dituduh resis. Bangsa kita merempat di bumi sendiri. Duduklah bangsa kita di rumah PPRT. Tunggulah rumah mampu milik. Bangunan mencakar langit sudah naik di negara kita. Tetapi orang Melayu masih duduk dalam rebah ayam. Di desa, di kampung. Masya Allah. Jangan kita nak berpura-pura. Mungkin saja sebagian faktor Indonesia belum semaju Malaysia, tapi kita patut berbangga. Apakah kita pernah membayangkan negeri jiran kita Malaysia tanpa tenaga kerja dari Indonesia? Tentu hal ini sangat menarik untuk dibahas, dikarenakan banyak sekali kejadian tidak menyenangkan yang sering kita dengar. Tenaga kerja Indonesia sangat berperan penting terhadap kemajuan yang ada di Malaysia. Namun sayangnya hal ini dijadikan satu alasan bagi warga Malaysia yang tidak suka pada Indonesia untuk merendahkannya. Bahkan hingga memperlakukan tenaga kerja Indonesia dengan sangat tidak manusiawi. Contohnya saja tidak membayar gaji para tenaga kerja, sampai-sampai penyiksaan dengan berbagai macam modus. Mahkamah Agung Malaysia membebaskan majikan yang menyiksa tenaga kerja Indonesia atau TKI Adelina Lisau hingga meninggal dunia. Diketahui sang majikan bernama dari sana menyampaikan, Pak, ini banyak masalah di sini dalam pembantu rumah tangga. Waktu beliau ngomong pembantu rumah tangga, tapi saya sakitnya mati. Tuh, sakit sekali. Sebab itu saya berikan target kepada Menteri Tenaga Kerja, buatkan nota yang jelas dan kapan kita stop itu yang namanya pengiriman. Kita harus punya harga diri.